Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kenalkan, nama saya Rizwan Sujana Putra, SPD. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 berasal dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Unit kerja di SDN Negeri Cipageran Mandiri 4, Kota Cimahi. Fasilitator dalam kegiatan ini yaitu Ibu Umi Mardiati MSI dan pengajar praktik yaitu Bapak Cece Suparya SPD. Di video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Berikut infografis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara merupakan pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, bahwa pengajaran termasuk bagian dari pendidikan yang merupakan proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut KHD, pendidikan bertujuan untuk menuntun anak mencapai kodrat. Anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya, kekuatan kodratnya ada pada anak. Diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman beda juga perlakuannya. Artinya, bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan anak yang berbeda-beda atau pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran didasarkan pada kebutuhan dan minat anak dengan melihat hasil observasi yang menunjukkan capaian anak, hal yang dia senangi, serta keterlibatan aktif pada kegiatan belajar. Kita sebagai pendidik harus mampu memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minatnya. Tetapi, kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari pendidik agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ingat mengenai trilogi pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara? Nah, yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, yang kedua Ingmadia Mangunkarso, dan yang ketiga Tutwuri Handayani. Dari trilogi Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik, yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, yaitu
pendidik harus bisa memberikan contoh dan panutan untuk anak didiknya. Yang kedua, ing madia mangun karso, yaitu pendidik harus bisa membangkitkan semangat dan kemauan dalam diri anak didiknya untuk terus belajar dan berinovasi. Dan yang ketiga, tutwuri handayani. Pendidik harus bisa memberikan dorongan, motivasi, dan arahan kepada anak didiknya. Nah, dengan memahami dan menerapkan trilogi tersebut, diharapkan pendidik mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, juga disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan cara memanfaatkan sebaik-baik mungkin teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, hal itu sama halnya seperti kodrat alam dan kodrat zaman yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Berikut ini saya sampaikan beberapa program di sekolah saya yang menggambarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah terlaksana. Yang pertama, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, murid memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar. Murid dapat mengeksplorasi kemampuan, minat, serta bakatnya. Di sini terdapat beberapa contoh. Salah satunya yaitu pembelajaran tentang market day. Hal ini bisa memfasilitasi murid untuk mengembangkan bakatnya dalam berwirausaha sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya, yaitu program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid. Yang pertama, ekstrakurikuler futsal. Yang kedua, ekstrakurikuler pramuka. Dan yang ketiga, ekstrakurikuler marawis. Program ekstrakurikuler ini menuntun bakat dan minat murid di luar dari pembelajaran intrakurikuler yang bertujuan mengembangkan potensi diri dan kebahagiaan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Dan yang ketiga adalah program pembiasaan di sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan budi pekerti atau karakter. Setiap hari Senin, kami melaksanakan upacara pengibaran bendera. Selasa menyanyikan lagu wajib nasional secara bersama-sama. Rabu kami melaksanakan gerakan literasi. Kamis kami melaksanakan ibadah bersama yaitu salah satunya sholat duha. Dan Jumat kami melaksanakan senam sehat berirama. Sejalan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik menuntun murid terhadap segala kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya. Hal tersebut perlu diiringi oleh penanaman budi pekerti atau karakter yang merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Itulah tujuannya diselenggarakan program-program pembiasaan di sekolah. Namun, dalam penerapan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara masih terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, kemampuan pendidik yang masih belum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik yang berpihak pada murid. Yang kedua, kurang konsisten dalam menjalankan program serta sinergi dengan orang tua murid agar program sekolah selaras dengan pendidikan di rumah. Untuk menjawab tantangan tersebut, harus dicari solusi yang tepat agar penerapan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dilaksanakan dengan baik. Berikut beberapa solusi di antaranya. 1. Pendidik mengikuti berbagai pelatihan bimbingan teknis maupun seminar untuk mengembangkan keterampilan tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, keikhlasan dalam menjalankan program untuk menjadi teladan yang baik bagi murid, serta komunikasi secara intens dengan orang tua agar terciptanya sinergitas antara program sekolah dan kegiatan di rumah.
Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pemaparan saya tadi yaitu, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.